Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wirajaya, Stambuk 083 2019 0162, kelas C4, mata kuliah kearifan lokal. Di sini saya akan menjelaskan sejarah global warming, yaitu sejarah pemanasan global. Dalam 100 tahun terakhir, suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan telah meningkat 0,74 derajat hingga 0,18 derajat Celcius. Para ahli pun memiliki berbagai teori mengenal penyebab peningkatan suhu bumi ini. Global warming dimulai ketika revolusi industri berlangsung di akhir abad ke-19. Revolusi industri memberikan dampak besar bagi lingkungan karena terjadi perubahan pola produksi yang awalnya menggunakan tenaga manusia, kemudian digantikan oleh mesin. Mesin digunakan karena memberikan efisiensi yang menjadikan keuntungan perusahaan lebih besar dibanding menggunakan tenaga manusia. Akan tetapi, penggunaan mesin yang memakai bahan bakar fosil menghasilkan gas buang yang menyebabkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca dimaksud yaitu meliputi uap air, metan, karbon dioksida, nitrogen, oksigen, klorofluorkarbon, dan sebagainya. Sesuai dengan data dari Badan Pengamat Perubahan Iklim Dunia yang telah melakukan serangkaian penelitian, mereka membuat kesimpulan bahwa kemungkinan besar peningkatan suhu rata-rata bumi di abad ke-20 disebabkan oleh efek rumah kaca akibat aktivitas manusia. Kegiatan yang dimaksud adalah segala hal yang dilakukan manusia sehingga menghasilkan emisi atau gas buang, seperti polusi kendaraan bermotor, asap pabrik, dan lain sebagainya. Sejak awal revolusi industri, kadar polutan di bumi kian bertambah, seperti konsentrasi karbon dioksida di atmosfer bertambah hingga 30%, konsentrasi metan bertambah 15%, serta asam nitrat konsentrasinya meningkat sampai 15%. Berikut adalah beberapa dampak pemanasan global beserta efek berantai yang mungkin ditimbulkan, yaitu yang pertama, mencairnya es kutub utara selatan akan meningkatkan ketinggian permukaan air laut sehingga area dataran akan berkurang. Yang kedua, daratan yang berkurang akibat naiknya muka air laut. Muka air laut timbul masalah lain, yaitu luas area yang bisa ditempati manusia berkurang. Yang ketiga, global warming menyebabkan kondisi cuaca tidak menentu. Yang keempat, selain itu, peralihan musim juga mengalami gangguan tanpa bisa diprediksi. Yang kelima, kerusakan terumbu karang merupakan dampak dari pemanasan global. Suhu air laut yang semakin tinggi akan membuat terumbu karang sulit beradaptasi sehingga rusak atau mati. Yang keenam, rusaknya terumbu karang berdampak pada biota laut yang memperoleh makanan dan perlindungan dari terumbu karang. Yang ketujuh, banyak spesies hewan yang punah akibat kesulitan dalam beradaptasi dengan suhu yang semakin tinggi. 8. Suhu yang semakin tinggi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan yang disebabkan oleh dedaunan kering. Yang ke-9, area tanah beku atau yang dikenal dengan sebutan permafrost akan mencair, sehingga gas karbon dioksida yang tadinya tertutup es akan menguap ke udara dan menambah kadar gas rumah kaca. Yang ke-10, berkurangnya salju abadi yang ada di pegunungan, sehingga mengakibatkan pasokan air tawar ke sungai semakin berkurang. Yang ke-11, memperpanjang musim kemarau yang menimbulkan ketidakstabilan ekosistem. 12. Meningkatnya penyakit kulit atau penyakit ditimbulkan akibat suhu yang terlalu panas. Yang terakhir yaitu cara mengatasi pemanasan global. Dari sekian banyak dampak pemanasan global, tentunya kita juga perlu berkontribusi dalam menekan efek negatif yang ditimbulkan beberapa cara yang bisa dilakukan untuk memperkecil risiko pemanasan global. Antara lain yaitu yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil guna mengurangi kadar gas rumah kaca yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Yang kedua, bersepeda, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi massal untuk menekan risiko polusi kendaraan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan peralatan dan mesin berbahan bakar minyak bumi. Yang keempat, menghemat pemakaian listrik. Harapannya dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan dari pembangkit listrik, terutama yang berbahan atau bara dan gas. Yang kelima, menggunakan produk-produk ramah lingkungan seperti
panel surya atau plastik, makanan dan minuman yang mudah dapat mengurangi polusi yang ditimbulkan, dan pembangkit listrik terutama yang berbahan batu, bara dan gas. Menggunakan produk-produk ramah lingkungan seperti panel surya atau plastik, makanan dan minuman yang mudah didaur ulang. Yang keenam, mengurangi konsumsi daging yang dihasilkan dari peternakan karena memproduksi gas metana yang dilepas ke atmosfer. Yang ketujuh, tidak melakukan penebangan dan pembakaran hutan agar tidak memperburuk efek rumah kaca dan tidak merusak daya serap air oleh tanah. Yang kedelapan, memperbaiki pengelolaan dan pengolahan limbah sehingga tidak terlalu banyak memproduksi gas metana ataupun karbon dioksida yang diakibatkan oleh pembakaran sampah. Baik, itulah tadi yang saya sempat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.